Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oh, tunggu. Kasih Tuhan berkuasa di atas hidup kita. Mari sebentar kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelum itu, saya pimpin di dalam doa. Mari bersama. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan masih diberikan kesehatan Tuhan. Kalau kami pada hari ini Tuhan Yesus masih Kau pelihara Tuhan. Terbukti Tuhan Kau sungguh baik. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menjadi dupa yang harum Bapa dan berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Pimpin kami di dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami dalam berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Haleluya. Oh, sungguh Tuhan kita luar biasa bukan? Amin. Dia sungguh hebat. Dia sungguh luar biasa. Tiada bandingannya. Mari kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus kita hebat dan luar biasa lewat pujian ini. Come on. Oh, haleluya Tuhan. Sungguh indah berjalan bersama-Mu Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oh, tunggu. Kasih Tuhan. Ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh Yesus, Kau terhebat. Haleluya. Maka indahnya hidup di dalam Tuhan, Yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, kami mau nyatakan Tuhan, bahwa Kau yang terhebat. Ya Yesus. Hey, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, tak Ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Ya Yesus. Yesus. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipermuliakan Tuhan. Ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Karena kami tahu Tuhan,
berharga kami Tuhan. Ya Tuhan. Tanpamu kami bukan apa-apa Bapa. Tanpamu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kaulah perlindungan dan kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan. di hidupku. Mari sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita. Lebih lagi dan katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, oh, oh.
tak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan hidupku. Oh Tuhan Yesus, Yesus kekuatan hidupku. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah Tuhan kuasa itu, Engkaulah kebenaran, bahkan Engkaulah kehidupan. Di dalam kami terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Engkaulah Raja kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Urapi kami. Engkau setia mengajar kami, membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di dalam kami, bahkan di antara keluarga kami pada pagi hari ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang sanggup memerdekakan hidup kami. Semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, urapi setiap kami pagi hari ini. Supaya firman yang kami dengar betul-betul Tuhan mendatangkan perubahan, mendatangkan pencerahan, membawa hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, shalom semua, selamat pagi. Terima kasih buat tim PW yang sudah melayani kita. Apa kabar semuanya? Seminggu kita sudah lewati, saudaraku. Hari ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya fokus, tidak mengerjakan yang lain. Kita siapkan hati kita, siapkan saudaraku Alkitab saudara untuk kita boleh melihat beberapa ayat firman Tuhan. Bahkan saudara bisa mencatatnya, mempelajari lebih lanjut di rumah saudaraku ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau melanjutkan apa yang minggu Paskah seminggu yang lalu kita sudah pelajari saudaraku. Dari doa Tuhan Yesus, pembicaraannya, dialognya dengan Bapa Surgawi. Kita tahu dialog Tuhan Yesus dengan Bapa itu sesuatu yang sangat serius, sangat strategis untuk hidup kita orang percaya ya, dari hari ini sampai pada kekekalan. Ada 2 ayat di sana kemarin yang kita baca saudaraku. Itu tercatat di ayat yang ke-15 dan 17 yang mengatakan bahwa kuduslah kamu. Ya, dan kita boleh dikuduskan di dalam kebenaran. Kemudian ayat
19-nya mengatakan, aku menguduskan diriku sendiri, kata Tuhan, demi murid-murid. Jadi saudaraku, 2 ayat dari doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, ini yang kita mau hari ini kita telusuri, hari ini kita pelajari. Jadi adalah tentang kekudusan, ya. Hari ini temanya saudaraku adalah takut akan Tuhan demi pengudusan. Jadi orang percaya ketika mulai percaya kepada nama Tuhan, lalu dia ambil satu tekad, ambil baptisan air, dan Tuhan katakan dia mendapatkan kelahiran baru. Rohnya lahir baru, dibenarkan. Dan sesudah kita jadi orang percaya dibenarkan, lalu sekarang ini kita sedang diproses apa, saudaraku ya. Semua orang percaya sekarang ini kita sedang diapain nih sama Tuhan nih. Tuhan sedang melakukan apa atas hidup kita, orang percaya. Hari-hari ini kita sedang mengalami pengudusan, demi pengudusan. Supaya apa? Ya supaya kudus. Kenapa kudus? Kenapa Tuhan mau kita dikuduskan, ya kan? Minggu lalu kita belajar ada 7 hal dari doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Salah satunya adalah bahwa kita orang percaya ini dikuduskan, ya. Kita lihat dulu satu ayat, saudaraku. Kenapa pengudusan ini penting? Dan di dalamnya ada takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti takut akan Tuhan, melakukan takut akan Tuhan, saya percaya kita akan sampai kepada pengudusan dan demi pengudusan, ya. Pertama kita mau baca dulu, saudaraku, di Yesaya dulu. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Yesaya 6 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Coba saudaraku dibayangkan, walaupun bayangan kita rasanya belum bisa pas banget sama kenyataannya. Tapi kalau kita bayangkan dikatakan apa? Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudaraku, bait suci zaman itu besar, saudaraku. Kalau saya boleh mengingat gedung ibadah kita di sini aja sebesar sini, saudaraku. Padahal bait suci itu jauh lebih besar daripada ini. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau kita bayangkan ini, saudaraku, wow. Tuhan itu besar. Tuhan itu sangat besar. Dan di tempat yang sangat tinggi. Ya, Tuhan itu bukannya seperti manusia. Kalau dari segi ukuran, kalau kita ambil secara fisik saja, wow, dia sangat besar. Kita ini kecil sekali. Bahkan ada ayat mengatakan kita hanya seperti debu saja di hadapannya. Jangankan kita manusia, satu bangsa saja itu seperti debu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat besar. Lalu ayat ini mengatakan, saudaraku, di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi saudaraku, kehidupan Allah Bapa kita itu adalah hidup yang kudus. Dia maha besar, dia maha tinggi, dan dia maha kudus. Setiap kali saudaraku itu ada serafim-serafim di sekitar dia.
hadiratnya itu kudus luar biasa. Nah, Allah yang seperti ini gambarannya yang dilihat oleh Yesaya, inilah Allah Bapa kita. Kita sering memanggil dia Bapa, sama seperti Tuhan Yesus memanggil dia Bapa. Tahu enggak kita, Bapa kita itu seperti itu. Di dalam kuasanya, di dalam otoritasnya, bukan main-main. Jauh dari gambaran seperti seorang manusia. Nah, jadi saudaraku, dengan memperhatikan seperti ini, ada di bayangan kita, wow, Allah itu sungguh-sungguh kudus dan selalu dikuduskan, selalu disembah dan disembah. Mari sekarang kita lanjutkan membaca di 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Lalu bagaimana kita bisa dikuduskan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan telah panggil kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan sebagian hidup kita yang kudus. Tuhan mau kita kudus di dalam seluruh hidup kita. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lihat saudaraku, ini adalah standar yang Tuhan rencanakan sampai terjadi di dalam hidup kita orang percaya. Kudus bukan sembarang kudus. Kudus bukan hanya dalam satu aspek hidup, tapi di dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, jadi standar Tuhan buat hidup kita jelas. Kita harus kudus seluruhnya. Yang kedua di ayat 17, jika kamu menyebutnya Bapa. Saudaraku, kita selama ini sangat mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Betul ya? Lagu-lagu kita banyak tentang bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang penuh kasih. Itu betul saudaraku. Ya, itu satu aspek dari Bapa surgawi kita. Nah, tapi kita juga diajar di sini, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi mari mengenal Bapa hari ini di dalam pengenalan yang utuh. Bukan cuma Bapa yang baik. Bukan cuma Bapa yang mengampuni. Bukan cuma Bapa yang murah hati dan berbelas kasihan. Perhatikan ayat ini mengatakan bahwa Dia Bapa kita, Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Minggu lalu saya sudah katakan kita di dunia sementara. Ya, dalam ayat ini dikatakan numpang. Numpang itu artinya bukan rumah kita dunia ini. Ya, rumah kita di surga. Rumah kita bersama Bapa. Di dalam nanti ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru.
Di sana kita akan tinggal, saudaraku. Tapi Tuhan katakan selama kamu menumpang di dunia ini, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Nah, ketakutan ini saudaraku bukan ketakutan kayak orang yang ketakutan dak dikduk karena takut ada yang jahat, karena takut ada setan begitu ya menampakkan diri, bukan yang seperti itu maksudnya saudaraku ya. Takut di sini saudaraku artinya hidup kita ini betul-betul mengikuti standar kekudusan Tuhan. Takut dalam pengertian takut untuk berbuat dosa. Karena kita tahu Tuhan benci dosa. Takut di dalam pengertian kita hidup ini tulus, jujur, murni, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Itu maksudnya. Jadi hidup di dalam hormat, gentar kepada kebenaran, kepada kekudusan. Baik kita di depan orang atau kita sendirian, kita tetap ada takut, hormat akan Tuhan, akan Bapa kita. Karena kita tahu saudaraku, Bapa ini saudaraku ya, mungkin kalau lagi di rumah kita jadi anaknya, ini contoh ya, kalau ada seorang papa, kalau di rumah sama anaknya mungkin dia akan peluk anaknya, dia akan sayangin anaknya, dia akan cium, dia akan tolong anaknya saudaraku. Tapi ternyata Bapak ini juga adalah Raja di atas segala raja. Bapak kita ini saudaraku, kecuali dia Bapak yang baik, dia juga adalah Raja di atas segala raja. Yang tadi kita baca ayatnya, ujung jubahnya saja sudah memenuhi bait suci. Alangkah besarnya, alangkah berkuasanya, alangkah kudusnya. Kita harus kenal. Jadi Bapak kita jangan dikenali sepotong, hanya Bapak yang baik. Tapi dia juga Raja. Dia memerintah seluruh muka bumi ini saudaraku, ada di dalam pemerintahannya. Maka kita tidak lagi bisa memandang sepele. Kita tidak bisa lagi seenak-enaknya. Sebagai orang percaya saudaraku ya, kita tidak bisa lagi seenaknya, semaunya ya. Minggu lalu kita sudah memperingati bagaimana Yesus mati dan bangkit. Kita orang percaya juga turut bersama-sama disalibkan dan bersama-sama bangkit sebagai manusia yang baru. Maka hari ini saudaraku, supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, tinggalkan manusia yang lama. Jangan lagi dibawa-bawa. Engkau tahu ada dosa, mesti ditinggalkan dosa itu. Jangan lagi berkata, saya mah gak bisa kudus, saya mah gak sanggup kudus. Tuhan Yesus sanggup karena dia Tuhan. Saya mah manusia, mana mungkin bisa kudus. Oh saudaraku, jangan berkata begitu. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menguduskan kita. Tuhan mau menguduskan kita. Roh Kudus bahkan sudah tinggal di dalam kita untuk menguduskan dan menguduskan dan menguduskan. Tetapi ada bagian kita, saudaraku. Bagian kita adalah apa yang tadi dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu bagian kita. Artinya apa? Harus ada di dalam kita ini satu sikap, kita takut kepada Tuhan. Kita hormat kepada Dia. Kita betul-betul mengagumi Dia, menghormati Dia, menyembah Dia. Jangan sampai kita melanggar kekudusannya. Itu yang penting saudaraku, untuk saudara dan saya perhatikan. Ketika engkau ingin sesuatu dan sesuatu itu dosa, ada gak muncul rasa takut di dalam engkau? Ya, bahkan ada firman keluar tiba-tiba supaya kita jangan melakukan, ya, ada firman jangan berzina.
jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan engkau menyembah ilah yang lain. Oh, itu firman bisa terus muncul di dalam kita. Dan di dalam hati kita ada suara mengatakan, jangan, jangan, jangan. Sesungguhnya saudaraku, bagian kita adalah takut akan Tuhan. Pengudusan itu Tuhan akan tolong, Dia akan bantu. Apa yang kita tak sanggup, asalkan kita takut akan Tuhan, maka Dia akan tolong kita. Seperti di Yesaya itu saudaraku, ketika Yesaya melihat, wow, Tuhan yang maha besar, maha kudus, ada serafim-serafim, malaikat-malaikat, dan mereka berseru-seru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Ada takut dan gentar Yesaya ini. Dan dia sadar, wah, ada dosa di saya, bibir saya ini najis, dan pertolongan itu datang, saudaraku. Jadi bukan Yesaya menolong dirinya sendiri supaya dia jadi kudus tiba-tiba, oh tidak. Ketika ada takut dan gentar kepada Tuhan, maka Tuhan utus serafim datang mendekati dia, dan saudaraku, ditolonglah, dikuduskanlah bibir yang najis itu, sehingga bibirnya tidak lagi najis, kudus. Apa bagian di dalam hidupmu yang engkau tahu najis? Apa di bagian hidupmu yang engkau tahu dosa? Apa di bagian hidupmu yang hari-hari ini masih mengikat engkau? Engkau tahu engkau tidak kudus. Bahkan seringkali engkau menghindar dari segala acara yang sifatnya wah ada penyembahan, wah gue gak mau lah. Apalagi ada puasa, ada doa, gue kayaknya nggak kudus lah, nggak berkenan, nggak layak. Saudaraku, jangan menghindar. Jangan menghindar. Karena bukan kita yang dapat menguduskan diri kita. Tapi bagian kita adalah takut dan gentarlah kepada Tuhan. Berikutnya saudaraku, kita baca lagi ayat yang lain. Di ayat 22 dan 23. Masih di 1 Petrus, ayat ini mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, ini juga kunci saudaraku yang kita perlu. Satu tadi saya sudah katakan perlu takut gentar akan Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita mau taat kepada kebenaran. Apa sih kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, ada lagi satu ayat, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi hidup orang percaya adalah hidup yang mau taat kepada firman dan tuntunan Roh Kudus. Kepada firman dan tuntunan Roh Kudus, itu saja bagian kita. Kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau hormat kepada firman Tuhan, saudaraku. Ya. Kalau kita mau lakukan itu, saudaraku, maka kita sedang dipimpin di dalam pengudusan. Kita semakin hari akan semakin kudus. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nanti kita baca beberapa ayat. Apa sih untungnya kalau kita ada di dalam kekudusan, saudaraku, ya? Jadi kita perlu menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan, ada kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, ya saudaraku, ada soal kasih mengasihi. Kemudian di ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, ini yang kita harus sadari. Bahwa diri kita orang percaya yang telah lahir baru ini, saudaraku, kita punya benih-benih yang kekal. Benih yang cocok dengan Allah, karena Allah adalah kekal. Benih yang cocok dengan firman, karena firman adalah kekal. Jadi jangan sampai pikiran kita ini masih dikelabui oleh iblis dengan mengatakan kamu mah manusia biasa, kamu mah gak sanggup. Jangan mau. Itu pikiran yang harus kita buang dalam nama Yesus, ku buang pikiran itu. Karena Tuhan engkau berkata, di dalamku ada benih yang tidak fana. Dan oleh firman ini saudaraku,
kita akan dikuduskan dan dikuduskan. Contoh kasus saudaraku yang pernah terjadi pada waktu zaman PL itu, ketika imam anaknya Harun, ya, Nadab dan Abihu saudaraku, mereka melanggar kekudusan karena ada api asing yang mereka nyalakan di mezbah. Padahal harusnya api itu dari Tuhan. Api yang dari Tuhan itu menguduskan. Tapi ketika dia pakai api asing pasang sendiri, Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah. Sehingga pada saat itu juga kedua imam ini mati, saudaraku. Mati. Di dalam perjanjian baru kita tahu juga kisah Ananias dan Safira. Di kisah pasal 5 saudaraku, ya. Di kisah pasal 5 kita boleh baca ini ayatnya saudara. Kisah pasal 5 ayat 11 dan 12. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Ya, semua orang percaya pada waktu itu selalu berkumpul saudaraku di dalam persekutuan. Tapi ada waktunya mereka sangat ketakutan. Ini kisah tentang Ananias dan Safira berbohong. Tadi saya sudah katakan kita dikuduskan dari apa? Yang pertama saudaraku dari dosa. Ya. Dosa daging, dosa dunia, dan yang kedua dari ketidakmurnian. Ananias dan Safira waktu itu saudaraku jual tanah, tapi enggak semua dari penjualan tanah dia serahkan. Kata-katanya menipu, ada dusta. Dan Rasul Tuhan waktu itu Petrus mengatakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Seketika itu juga matilah Ananias. Kemudian istrinya datang, ditanya yang sama juga jawabnya, dusta juga, mati. Kenapa? Karena mereka melanggar kekudusan. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di Alkitab, ada orang-orang yang melanggar kekudusan langsung mati saat itu juga. Tapi ya akhir zaman ini mungkin kita melihat, kok saya tahu si A, si B berdosa, si A, si B bohong, si A, si B munafik, si A, si B begini begitu, kok nggak langsung mati kayak si Ananias Safira ya? Kok nggak langsung mati aja tuh seperti di zaman PL begitu? Padahal sama-sama melanggar kekudusan saudaraku. Yaitu ada penjelasannya sendiri saudaraku. Di zaman PL kita tahu keluarga Imam Eli. Anak-anaknya juga sangat bejat hidupnya. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ya di pintu bait suci. Tapi enggak langsung dibikin mati sama Tuhan. Beda sekali dengan Imam Harun anak-anaknya. Begitu juga di zaman perjanjian baru. Begitu juga di zaman hari ini. Entah hamba Tuhan, entah anak Tuhan saudaraku. Ada yang melakukan dosa-dosa, hidup tidak di dalam kekudusan, masih melakukannya. Padahal Tuhan katakan kamu sudah mendapatkan benih yang tidak fana, yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Tapi memang banyak yang enggak langsung meninggal. Padahal Tuhan sanggup melakukan itu. Kenapa saudaraku? Ya. Itu ada ayatnya di 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat ke-24. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi,
Saya kurang kelihatan ya, baca di sini aja. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Tapi saudaraku, penghakiman Tuhan itu terus ada. Jadi ada orang yang begitu salah langsung ada penghakiman dari Tuhan karena melanggar kekudusan. Tidak ada takut dan gentar. Bohong berani. Menipu berani. Berzina berani. Masih tetap melayani lagi, berani. Tapi ayat ini membuat kita mengerti ada dosa yang langsung Tuhan hukum, Bapa hukum. Tapi ada ayat lain mengatakan Bapa kita itu mengasihi kita kalau Dia menghajar kita. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi kita. Kita anak-anak kerajaan. Kita anak-anak kerajaan. Dan bukan kerajaan dari dunia ini, tapi kerajaan dari surga. Kerajaan Bapa. Yang tadi kita sudah lihat ayatnya, betapa serafim itu terus menerus mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan sampai hari ini terus surga menguduskan Allah Bapa kita. Sementara kita yang di bumi ini, saudaraku, sedang dalam proses pengudusan. Jadi yang ingin saya katakan, kita dalam proses pengudusan dan ada penghakiman. Ada yang langsung saat itu juga dihakimi. Ada yang kemudian. Tapi saudaraku, tidak ada dosa yang tidak dihakimi. Kalau sekarang kita belum merasakan penghakimannya, jangan dikira itu dilupakan begitu saja. Dosa kita diampuni, dilupakan kalau kita bertobat, saudaraku. Kalau kita bertobat, katakan, Tuhan, aku telah berdosa, aku minta ampun kepadamu. Tuhan setia untuk mengampuni dan memberi kita waktu, diberi lagi kemurahannya untuk kita berubah, dikuduskan, mau taat firman, mau taat kepada Tuhan, mau mulai hidup takut, gentar akan firman-Nya, takut, gentar akan hadirat-Nya. Kita tidak sembarangan, saudaraku. Ya. Nah, sekarang kita di rumah, mari ingat-ingat kemarin-kemarin lagi waktu bisa ibadah ke gedung gereja, saudara, bagaimana? Apakah kita ibadah di dalam takut dan hormat atau di dalam maunya saya aja. Tuhan mah baik ini, enggak apa-apa kok. Dia mah Bapak yang baik, mau saya pergi mana juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu, saudaraku. Dua kemungkinannya. Sekarang kalau belum diapa-apa, nanti. Karena Tuhan mengatakan Dia menghakimi semua orang. Mari kita baca ayatnya. Ibrani 12. Ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Inilah cara ibadah yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekarang kita diluaskan, Tuhan ada di rumah masing-masing. Mari evaluasi diri kita. Kemarin-kemarin lagi gampang-gampangnya untuk ibadah ke rumah Tuhan. Apakah kita datang dengan hormat dan takut? Sudah berapa kali saya sampaikan, kalau engkau hormat dan takut, engkau enggak akan datang terlambat. Kalau engkau sungguh hormat dan takut, kau sadari ada jubah Tuhan menutupi bait suci. Ada bait suci dirimu sendiri. Ada bait suci kita, persekutuan orang percaya. Engkau juga enggak gampang mondar-mandir keluar. Masih sempat lagi makan dulu, itu lagi jam ibadah. Kita belumlah
mengerti betul bagaimana hormat dan takut kita menurut cara yang berkenan kepadanya. Ini waktunya Tuhan luaskan kita di rumah untuk kita evaluasi diri. Bikin komitmen bersama Tuhan. Kalau engkau mengerti, engkau menerima firman Tuhan hari ini, kita sama-sama bertobat. Kita katakan, Tuhan ampuni cara ibadah saya kemarin-kemarin. Ampuni, saya kurang hormat kepadamu. Saya kurang gentar kepadamu. Saya cuma berpikir engkau Bapak yang baik, yang kita anak-anaknya nakal-nakal dikit juga enggak apa-apa. Oh saudaraku, kita baru mengenal dia separuh kalau kita menganggap seperti itu. Kita harus kenal dia memang Bapak yang baik, tapi dia adalah Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Dia Allah yang teratur. Tuhan kita Tuhan yang teratur. Segala sesuatu dengan rencana, segala sesuatu dibuat sangat detail, penuh keteraturan, saudaraku. Nah sekarang ini kita umat Tuhan sedang diajar teratur. Kalau kita mau sadari, kita sedang diajar berdisiplin, karena keteraturan itu butuh disiplin. Kalau kita nggak mau disiplin, semua ditabrak gitu. Mau dikasih aturan apa juga tabrak aja semua. Mau dikasih prosedur apa juga tabrak aja semua. Tapi kita lihat Tuhan kita itu teratur. Dia ciptakan dunia ini teratur. Dia minta Nuh buat bah itu pun ada aturannya. Dia kasih detail. Asal nurut aja, jadi. Begitu juga ketika Daud mendengar ide Tuhan mau bikin bait suci. Ada keteraturan yang Tuhan berikan. Perkakasnya harus apa, bagaimana, beratnya berapa, ukurannya berapa. Tuhan kasih semua. Untuk tinggal diikuti, tinggal ditaati. Maka ketika manusia mentaati, jadi saudaraku. Daud taat, jadi. Salomo yang melanjutkan bangun, Daud hanya menyediakan bahan-bahan seperti yang Tuhan minta. Begitu Salomo bangun, jadi saudaraku. Begitu juga umat Tuhan kita. Hari ini saudaraku, kita juga mau belajar teratur. Sekarang sampai pemerintah nih dipakai turun tangan. Supaya semua masyarakatnya mau diatur. Sampai detail-detail sekarang pemerintah kasih aturan, betul enggak? Dulu-dulu mana pernah pemerintah ngasih aturan cuci tangan sering-sering pakai air mengalir. Pakai masker dimanapun, diatur detail banget nih sekarang. Saudara bisa rasakan ya. Itu seperti waktu Tuhan mengatur hidup Nuh. Harus dia bangun di dalam keteraturan yang Tuhan mau. Betapa sesungguhnya saudaraku, kita manusia di akhir zaman ini sudah banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali tidak mau diatur. Sudah banyak sekali semau-maunya sendiri. Sampai urusan kita umat Tuhan datang gereja aja. Sudah banyak yang gak mau diatur. Dikit-dikit jangan nanti tersinggung. Dikit-dikit jangan nanti dia gak mau, nanti dia ngambek. Jadi akhirnya saudaraku kita belajar untuk ngikutin apa sih maunya manusia. Apa sih maunya jemaat, jangan sampai dibikin ngambek dan tersinggung. Akhirnya saudaraku itu akan kacau kalau terus menerus sedemikian. Karena yang harus kita pegang adalah firman mengajar apa, firman mau apa. Dan kita semua saudaraku mengajar, membawa diri kita takut kepada firman, gentar kepada firman. Itu seharusnya sikap kita. Jadi mari hari-hari ini kita mau lihat firman ini saudaraku untuk kita berubah. Supaya ibadah kita menurut cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut. Amin, saudaraku. Itu yang perlu kita lakukan ke depan. Haleluya.
Sebab saudaraku, ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebagai api Tuhan habiskan, Tuhan hanguskan perkara-perkara yang tidak berkenan. Kalau kita mau beri hidup kita dikuduskan Tuhan, saudaraku, relakan hidupmu. Bagian mana aja yang gak benar Tuhan, pokoknya yang gak benar angusin aja deh Tuhan. Habisin aja deh Tuhan di dalam hidup saya. Betul saudaraku, sikap kita perlu begitu. Ada saudara yang masih takut menyerahkan hidup, bagian-bagian yang engkau senang, padahal engkau tahu itu tidak kudus. Bertobat kita hari ini. Kita harus dengan rela berkata, Tuhan hanguskan. Hanguskan, hanguskan apa saja di hidupku yang tidak berkenan kepadamu. Hanguskan saja Tuhan, karena dia memang api yang menghanguskan. Kalau kita menyerah duluan kan enak, benar ya saudara ya. Kayak Yesaya tuh nyerah duluan dia. Waktu dia lihat, wow, Tuhan begitu besarnya, wow, begitu kudusnya. Dia takut. Jadi dia ditolong, ya, mulutnya kan yang najis, serafim datang dikuduskan. Jadi nggak perlu dihangus-hangusin saudaraku dia, karena dia takut dan hormat akan Tuhan. Kita perlu begitu saudaraku. Kalau kita takut dan hormat, ya nggak perlu sampai kayak Ananias Safira, langsung mati saudaraku. Begitu bohong, berdusta, langsung mati. Kita nggak perlu seperti itu kalau kita mau takut dan hormat kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ingat, Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Jangan biarkan kita kabur dari Tuhan sampai mungkin satu kali penyakit datang baru kita sampai bisnis kita hancur. Kadang-kadang Tuhan luaskan ya, supaya kita mau dikuduskan oleh Dia, saudaraku. Jangan sampai begitu saudaraku ya. Puji Tuhan. Berikutnya saudaraku kita baca ayat Roma 11 ayat 20 sampai 24. Roma 11 ayat 20 mengatakan, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak. Saya kurang kelihatan ini di depan ya. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ini takut dalam pengertian hormat, gentar kepada Tuhan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini kisah tentang orang Israel yang adalah umat pilihan, yang adalah ranting yang asli. Tuhan bilang, Israel ranting yang asli. Aku tidak sayangkan untuk aku potong. Apalagi kamu, kata Tuhan kepada kita. Kita bukan awalnya bukan bangsa pilihan. Betul saudaraku? Kita ini umat yang diadopsi. Kita ini ranting yang dicangkokkan. Kita dapat kemurahan Tuhan, dicangkokkan. Kita dicangkok kepada Kristus Tuhan. Dia kepala gereja, kita jadi umatnya saudaraku. Itu satu kemurahan yang luar biasa. Tapi lihat, ini bagian dari sifat Allah kita. Jadi ayat 20 itu cerita tentang Israel. Karena ketidakpercayaan mereka.
kamu tegak tercacak karena iman. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kita jadinya saudaraku boleh ada tercacak di sana. Tapi kata Tuhan jangan sombong. Kita orang percaya, orang Kristen jangan sombong. Hati-hati ya menilai umat pilihan Tuhan. Jangan kita menghakimi. Karena Tuhan masih punya rencana kepada mereka saudaraku. Tapi takutlah, gentarlah. Kamu itu bukan aslinya, tapi Tuhan sayangin kita. Jadi ayat 22 mengatakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saudaraku, mari kenali Bapa kita. Bapa kita Bapa yang baik, tapi Bapa kita juga Bapa yang kudus. Yang menginginkan semua umatnya hidup dalam kekudusan. Tuhan akan ajar kita lewat firman kebenarannya, lewat tuntunan Roh Kudusnya. Tapi saudaraku, pesan Tuhan di sini adalah perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu keras kepada orang-orang yang telah jatuh. Saudaraku, kalau kita nggak berjaga-jaga kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan bicara. Alarmnya di hati nurani kita akan berbicara, jangan. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, takutlah akan firman, jangan. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita orang percaya seperti itu saudaraku. Dengarkanlah, tetaplah hidup di dalam kemurahan Allah. Karena kata firman, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Memang Tuhan sayang sama kita. Tapi Tuhan mau kita ikuti jalannya. Kita ikuti rencananya. Tahukah saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari pengudusan. Ya, buat orang tua, buat suami, buat istri, buat anak muda. Itu semua ada tantangan-tantangan, ada pencobaan-pencobaan, ada ujian-ujiannya masing-masing. Setiap orang akan mengalami ujian. Tahukah kita ujian itu Tuhan adakan supaya kita makin dikuduskan dan makin dikuduskan. Jangan ada ujian saudaraku, wah saudara makan aja, jatuh dalam dosa. Jadi kita perhatikan peringatan Tuhan ini saudaraku, ya, supaya kita jangan dipotongnya. Amin saudaraku, ya, ingat akan penghakiman. Jangan mengatakan aku bikin dosa udah 2 tahun, 3 tahun, semua aman-aman aja. Kerjaan tetap aman, malah naik promosi. Dulu enggak punya motor, sekarang punya. Dulu begini, sekarang sudah lebih makmur, berarti Tuhan cuek tuh sama dosaku. Oh, jangan kau bicara begitu. Tadi kita sudah baca ayatnya. Ada dosa yang langsung mencolok dan Tuhan langsung hukum, dihajar, dididik, didisiplin saat itu juga. Tapi ada dosa yang Tuhan katakan nanti. Nah, ini kalau udah dinantiin bahaya saudaraku. Kita akan ketemu di penghakiman akhir. Wah, jangan sampai, ya. Betul ya saudaraku ya, istilahnya kalau sama Tuhan mau diingetin, ditegur, Tuhan sekarang aja deh supaya kami cepat-cepat bertobat. Amin saudaraku, inilah yang kita pelajari hari-hari ini supaya kita mau takut akan Tuhan demi pengudusannya. Yang praktisnya saudaraku, mari perbaiki cara kita beribadah. Ibadahlah dengan takut dan hormat akan Tuhan. Sedih saudaraku kalau dalam ibadah saudara masih berani-berani main HP. Masih berani-berani WA, masih berani-berani melakukan ini dan itu menunjukkan saudara tidak mengerti. Menunjukkan saudara tidak takut kepada Tuhan. Dan ibadah ini saudaraku tidak hanya ketika kita sama-sama kumpul, tetapi dimanapun kita berada. Jadilah orang yang tetap beribadah, mempersembahkan hidup kita
kudus di hadapan Tuhan. Ayat terakhir saya rindu kita baca sama-sama saudaraku adalah dari Mazmur 119 ayat 32. Mazmur 119 ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Saudaraku, kalau kita takut dan gentar akan Tuhan, ikutilah petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan. Semuanya itu baik bagi kita, semuanya itu menguduskan kita. Jangan saudara merasa engkau hanya bisa melakukannya sangat terbatas. Percayalah, Roh Kudus dan firman Tuhan berkuasa mengubahkan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang tim PW. Kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian supaya kekudusan Tuhan kita luaskan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Saudaraku, selama kita masih ada di rumah, pakailah waktunya untuk saudara merenungkan firman. Pakailah untuk saudara boleh menyembah di dalam hadirat Tuhan. Dan katakan, Tuhan, apa yang salah? Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami. Kami percaya Engkau sanggup ya Bapa. Asalkan kami mau taat. Asalkan kami mau taat kepadamu. Tuhan, dalam hadirat-Mu beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hati. Oh Tuhan Yesus, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh Tuhan Yesus, ya Bapa. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh Bapa, Engkau Bapa kami yang baik, tapi Engkau juga Bapa kami yang kudus. Ampuni kami umat-Mu Tuhan.
Kami kurang mengenal Engkau. Cara ibadah kami masih seringkali tidak berkenan kepadamu. Kami sering kurang takut kepadamu, kurang hormat kepadamu. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang ada di rumah, mari buka hatimu, mari luaskan Roh Kudus, menjamah hati kita, menjamah hidup kita, menjamah cara ibadah kita yang salah. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami, Roh Kudus, ampuni. Oh, biarlah kekudusan-Mu Tuhan boleh menjamah kami, menjamah kami. Kuasa firman-Mu Tuhan yang sudah sering kami dengar, menjamah kami, menjamah kami. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Bahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, oh, kuduskan hidup kami. Indah ramataka ya rama 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 rama. Kuduskan setiap pribadi ya Tuhan. Kuduskan setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah roh yang takut akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan menyelimuti kami, menyelimuti kami. Jamah kami Tuhan. Kuduskan setiap pria, kuduskan setiap wanita, kuduskan setiap orang tua, kuduskan anak-anak muda-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja ya Roh Allah di dalam diri kami. Teruslah berbicara, teruslah menjamah kami semua Tuhan, supaya kami boleh semakin dikuduskan, semakin memiliki roh yang takut akan Tuhan, yang memimpin hari-hari hidup kami. Apakah kami ada di tengah banyak orang atau sendirian, kami boleh terus ada di dalam takut dan gentar akan Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan hari ini, biarlah firman-Mu melawat semua murid-murid-Mu Tuhan, menguduskan, lebih lagi menguduskan kami. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini terimalah pengudusan dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat pengudusan dari Tuhan. Terimalah roh yang semakin takut dan gentar akan Dia. Kasihi firman Tuhan, kasihi Roh Kudus yang menuntun engkau, maka hidupmu dibukakan jalannya, maka berkat Tuhan boleh mengaliri engkau tanpa ada rintangan apapun. Terpujilah engkau Tuhan kami, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami. Haleluya.
tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.